Menikahi janda Ting Ting. Bab 109. Arkan memutar bola matanya dengan malas lalu kembali masuk ke ruang rawat Bu Nera. Sedangkan Pak Abdul memilih untuk pulang ke rumah untuk beristirahat, karena saat ini kondisi kesehatan beliau pun sedang tidak baik. Cek, kasihan Tante Nera, An 4K dan suaminya tidak ada yang bisa diandalkan, gumam Daeng sembari memandang kepergian Pak Abdul. Bermodalkan kesaksian salah seorang pedagang di halaman bandara, Daeng menjadi semakin percaya diri jika Chelsea bersalah dan sebentar lagi akan masuk jeruji besi. Ya, beberapa hari yang lalu, saat pergi mencari bukti, Daeng beristirahat di sebuah warung kaki lima yang tak jauh dari bandara. Ia menceritakan kejadian tersebut ke orang-orang yang ada di sana. Kalau ada yang melihat kejadian itu dan mau memberikan kesaksian, saya janji akan memberikan hadiah uang setelah wanita itu dipenjara. Saya, seorang wanita parubaya berpenampilan nyentrik langsung berdiri. Berjalan cepat menghampiri Daeng. Saya ini istri tukang parkir di bandara. Waktu itu, saya memang lihat tante Anda saat digigit 4 anjing. Apakah yang memerintah 4 anjing itu adalah seorang wanita muda berjilbab? Tanya Daeng memastikan. Ia tak langsung menjawab, melainkan berpikir sebentar. Namun, tidak butuh waktu lama untuk membenarkan hal tersebut. Iya, saya lihat 4 anjing itu bersama seorang wanita muda berjilbab, sebelum kejadian penyerangan. Bagus, kalau begitu ikut saja ke kantor kepolisian sebagai saksi. Eits, bayaran awalnya dulu dong. Jadi saksi juga membutuhkan waktu dan tenaga loh. Tanpa pikir panjang, Daeng langsung mengeluarkan 10 lembar uang pecahan 100.000 dari dalam dompetnya dan langsung diserahkan kepada wanita itu. Sejak hari itu, kepercayaan diri Daeng bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Pagi ini, setelah berdebat dengan Arkan dan Pak Abdul, ia berencana untuk datang ke kantor kepolisian untuk mengetahui proses penyidikan yang sedang berlangsung. Kemana dia kok belum datang juga? Beberapa kali Daeng mencoba untuk menghubungi si saksi yang kemarin membuat laporan dengannya. Tapi, sayang, nomor ponsel wanita itu tidak aktif. Daeng terus berjalan mondar-mandir di parkiran depan seraya terus mencoba menghubungi wanita itu. Tapi masih saja tidak tersambung. Hal itu membuatnya semakin gelisah, karena di bari pemeriksaan awal ini, ia tidak mungkin datang sendiri tanpa saksi. Tak lama, mobil Alphard hitam memasuki halaman dan berhenti tepat di sebelah mobil Daeng. Terlihat Chelsea turun dari mobil tersebut bersama seorang pengacara. Wah, sudah bawa pengacara aja nih, cibir Daeng sambil berjalan mendekati Chelsea di beranda depan lobi kantor. Semahal apapun pengacara yang kamu bayar ini, tidak akan membuat kamu lepas dari jerat hukum. Bicaralah sesukamu, karena aku tidak takut sama sekali. Chelsea segera beranjak masuk ke dalam bersama kuasa hukumnya. Sedangkan Daeng masih betah berdiri di sana. Mencoba menelpon saksi yang tak kunjung ada kabar. Padahal, mereka sudah berjanji akan bertemu kembali di depan kantor kepolisian, hari ini. 26. Cukup lama ia mencoba untuk menghubungi saksi itu, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya Daeng masuk ke dalam kantor, bersamaan dengan kuasa hukum Bu Nera yang baru saja datang. Mereka memasuki salah satu ruangan yang diarahkan oleh salah satu petugas kepolisian. Tadinya Daeng masih bersikap santai dan percaya diri. Namun, beberapa menit kemudian, kepercayaan dirinya mulai goyah, ketika melihat ternyata ada Arman dan beberapa orang lain di ruangan tersebut. Arman, kapan kembali dari AS? Bukannya kau sedang mengurus adikmu di sana? Aku tidak akan pulang jika kau tidak membuat huru-hara. Arman berdiri, menarik pria pemilik 4 anjing itu dan langsung dihempaskan ke hadapan Daeng. Si siapa ini?
Raut wajahnya semakin panik dan pucat saat melihat pria yang tersungkur di hadapannya dengan kondisi babak belur. Hembusan napas Arman terdengar begitu berat saat berjalan mendekati Daeng. Perlahan membungkuk, menarik pria tadi, agar berdiri dari posisinya. "Sekarang, katakan siapa kamu dan siapa yang menyuruhmu," pinta Arman kepada pemilik 4 anjing itu. "Saya pemilik 4 anjing yang membuat kehebohan di parkiran bandara." Dek. Pupil mata Daeng melebar, seiring keterkejutannya. "Dan saya dibayar 10 juta oleh Nyonya Nera, untuk mencelakai Nona Chelsea. Tapi sepertinya saat itu saya salah instruksi, dan si herder malah balik menyerang Bu Nera." Tubuh pria itu luruh, bersimpuh di hadapan Arman. "Tolong jangan penjarakan saya, Pak. Tolong sekali. Saya hilaf karena ditawari uang segepok. Ini tidak mungkin." Daeng menggeleng tak percaya, sambil berjalan mundur ke arah pintu keluar. "Itu sangat mustahil, di mana ceritanya Tante Nera yang nyuruh, tapi dia yang kena." "Aku akan tanya Tante Nera dulu." Tapi Rusdi bergerak lebih cepat, menghadang langkah Daeng yang hendak keluar dari ruangan itu. "Sorry Ye, nggak boleh pergi dulu. Karena proses pemeriksaan atas laporan Bu Chelsea ke kamu, akan dilaksanakan. Pencemaran nama baik, dan pemberian kesaksian palsu, akan dijatuhi hukuman yang cukup berat," sambung Arman. Detik itu juga, Daeng langsung berhambur ke hadapan Arman. "Men, jangan seperti itu. Aku ini sepupu tertua di antara kau, Arkan dan yang lain. Kita keluarga. Daeng memang yang paling tua di keluarga besar kita, tapi sikapmu tidak lebih baik dari bocah ingusan." Entah hilang kesabaran atau apa, Arman menende 4 nanogram bahu Daeng hingga jatuh terlentang di lantai ruangan. "Aku sudah cukup bersabar selama ini. Di situasi seperti ini, tidak ada yang membelanya. Bahkan pengacara yang disewa Tante Nera pun hanya melongo seperti orang kebingungan." Perhatian Daeng beralih memandangi Chelsea yang sedang duduk di sudut ruangan bersama Sofia dan salah satu polisi wanita. Kali ini, ia buang-buang semua keangkuhannya dengan beringsut mendekati wanita itu. "Chelsea, maaf. Aku tidak tahu kalau ternyata Tante Nera berbohong. Saksi yang aku bawa kemarin juga tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Aku hanya ditipu." 27. "Itulah pentingnya mencari tahu sebelum menghakimi orang lain," ucap Chelsea masih di posisi duduknya. "Maaf, Za. Entah sudah berapa kali aku dan Mas Arman memaafkan dan memaklumi tapi masih saja diulangi. Bertindak gegabah dan mempercayai yang salah." Chelsea membungkukkan badannya ke depan, menatap Daeng dengan lebih dekat. "Apa aku yang harus tertawa sekarang?" Kepala Daeng semakin menunduk, dan mengucap maaf terus-menerus. Orang-orang yang memenuhi ruangan itu hanya diam, seakan memberi ruang untuk Chelsea meluapkan kekecewaannya. Walau bagaimanapun, karena masalah ini Bu Nur jatuh sakit dan tidak berhenti menangis karena memikirkan Chelsea. Padahal mereka mempunyai niat baik, untuk memperbaiki hubungan keluarga, tapi baik Bu Nera ataupun Daeng, masih saja berusaha menjatuhkan mereka. "Maaf, Za. Meminta maaf, memang sudah kewajiban," ucap Chelsea sembari menegapkan posisi duduknya. "Tapi, memaafkan itu tidak wajib bukan? Kali ini, aku nggak akan memalukmi. Ikuti proses hukum yang berlaku, dan cobalah untuk introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik." Selesai dengan ucapannya, Chelsea langsung berdiri. Menoleh menatap Arman dengan sorot mata berkaca-kaca menahan tangis. Ya, meski terlihat tegar, tapi sebenarnya ia selalu dihantui ketakutan. Bagaimana jika fitnah ini benar-benar membuatnya dipenjara? Bagaimana dengan 4 anaknya yang masih membutuhkan sosok ibu?
Pertanyaan itu terus berputar dalam benak Chelsea beberapa hari belakangan ini, sebelum Arman datang dan menyelesaikan semuanya. Chelsea, aku tidak mau dipenjara. Chelsea tetap beranjak pergi meninggalkan ruangan itu. Tanpa mempedulikan Daeng yang bersujud sambil menangis karena Talk mau masuk bui. Tadinya Sofia hendak menyusul, tapi saat melihat Arman beranjak lebih dulu, ia pun memilih untuk kembali duduk untuk menyaksikan penderitaan Daeng yang baru saja dimulai. Sayang, panggil Arman, berusaha mengejar Chelsea yang berjalan begitu cepat. Tapi, istrinya itu sama sekali tidak peduli dan terus berjalan. Hal itu membuat Arman memilih untuk berlari, mengulurkan tangan kanannya meraih dan menarik Chelsea hingga jatuh ke dalam dekapannya. Maaf karena aku agak terlambat. Maaf. Air mata Chelsea mengalir begitu saja, sembari menenggelamkan wajahnya di dada bidang Arman. Hal ini akan kembali menjadi pelajaran baginya, untuk berharap dan bersikap baik kepada orang yang tidak pernah menghargainya. 1 bulan berlalu. Chelsea mencoba bangkit lagi, dan fokus pada persiapan akikah dan syukuran kelahiran Altaf yang akan diselenggarakan hari Minggu ini. Begitu juga dengan Bu Nur yang sudah terlihat beraktivitas, setelah sempat diinfus beberapa waktu lalu. Demi tradisi dan adat istiadat, beliau turun ke dapur untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Rania pulang nggak, Sa? Tanya Bu Nur sambil meracik rempah. Belum tahu Bu. Sepertinya tidak. 28. Dia nggak pulang, Bu, sambung Arman yang baru saja memasuki dapur. Oh alah, sibuk ya. Arman hendak kembali angkat bicara, tapi tiba-tiba saja seorang kerabat datang menghampiri mereka di dapur. Chelsea, Arman, sekarang Tante Nera lagi sekarat, dan ingin bertemu kalian, ucapnya dengan panik.